Omsetnya gede, ini resikonya ya, konsekuensinya kalau orang otak kiri. Omsetnya gede, semangatnya itu gede, biasanya seperti itu. Omsetnya turun, semangatnya ikut turun, letoy. Dan ini kebanyakan terjadi. Sama seperti orang yang karyawan atau yang dapat gajian. Ya, gajinya naik, kerjanya semangat. Gajinya nggak naik-naik, kerjanya gitu-gitu aja. Kerja semangat karena ada atasan, nggak ada atasan, kerjanya malas-malesan. Itu orang yang dominan otak kiri. Ya ini. Kalau Anda masih berada di area ini, Anda masih dominan otak kiri. Wajar, karena dunia pendidikan di Indonesia masih melibatkan terlalu banyak di otak kiri. Ada yang guru di sini? Oh, enggak ada. Guru sekolah gitu, SMA, SMP, ya, diakui atau tidak, sistem pendidikan kita lebih banyak didominasi untuk melibatkan otak kiri. Bagaimana dengan otak kanan? Kalau orang yang dominan otak kanan, dia berpikir ini tadi, totalitas dalam ikhtiar, totalitas dalam tawakal. Dia nggak berpikir ini dulu, yang penting dia giving, berikan yang terbaik, do the best dulu. Lakukan dengan optimal, kerahkan semua potensi itu, dia akan berikan sesuatu yang terbaik. Dia akan berpikir apa yang dia lakukan akan ada hasilnya. Totalitas ikhtiar, totalitas tawakal. Ya. Konsekuensinya yang terjadi, apapun kondisi dan situasinya, dia tetap semangat. Dia paham konsep rezeki. Dia nggak mikir, dia nggak ngitung ini. Kenapa? Dia yakin kalau dia berikan yang terbaik, dia akan dapat hasil yang terbaik juga. Ini totalitas tawakal. Bapak Ibu, kalau yang sudah pernah ibadah umroh atau haji di tanah suci, kita ada satu rangkaian namanya ibadah sa'i, betul ya? Ibadah sa'i itu kita napak tilas perjalanannya Ibunda Hajar, Siti Hajar dalam mencari air, berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Ibunda Hajar nih, kita belajar tentang totalitas ikhtiar dan tawakal. Ini saya dapat ilmu dari situ soalnya. Ketika dia ditinggal di tengah padang tandus oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar bersama anaknya yang masih kecil, yaitu Ismail. Nabi Ismail masih bayi, ditinggal sendirian di padang tandus, tidak ada orang, tidak ada penduduk di situ, kecuali hanya mereka berdua ditinggal. Kenapa ditinggal? Karena menuruti perintah Allah. Ibunda Hajar yakin bahwa suaminya Nabi Ibrahim ini pergi karena perintah Allah, maka dia tidak takut ditinggal bersama anaknya yang masih bayi. Tidak ada tetangga, padang tandus, tidak ada tanaman, dengan bekal seadanya, tapi yakin karena suaminya meninggalkan atas perintah Allah, dia doakan yang baik buat suaminya. Ya. Dia doakan yang baik. Dia yakin dia akan dipenuhi rizkinya sama Allah, betul? Karena dia yakin kalau suaminya meninggalkan karena perintah Allah, Allah tidak akan biarkan terlantar bersama anaknya yang masih kecil. Pasti Allah kasih rezeki. Tapi seyakin itu pun, apakah Ibunda Hajar, apakah Siti Hajar hanya duduk diam nunggu rezeki datang? Tidak. Walaupun yakin rezeki sudah ditanggung Allah, tapi Siti Hajar tidak mau duduk diam. Bangkit ketika persediaan air sudah habis, sudah menipis, anaknya nangis minta air, yang dilakukan ikhtiar. Bangkit dari tempat duduk, dia cari air dari Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah. Dapat air? Tidak. Tidak. Menyerah? Tidak. Itu bedanya dengan kita. Baru coba sekali, nggak ada hasil, kita katakan, wah gagal. Langsung nyerah, saya nggak bakat. Ini bukan bidang saya nggak hoki, apalagi bawa-bawa hoki. Yang terjadi, Ibunda Hajar balik lagi dari Bukit Marwah, lari ke Sofa lagi. Dapat air? Tidak. Balik lagi ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Ini melambangkan apa? Totalitas ikhtiarnya beliau. Beliau tunjukkan ke Allah, saya ikhtiar ya Allah dengan penuh totalitas. Beliau tidak tahu apakah ada air di situ. Yang penting ikhtiar dan yakin Allah kasih. Betul, setelah bolak-balik 7 kali Allah kasih hasilnya. Hasil dari ikhtiarnya Siti Hajar. Keluarlah air mengucur, tapi bukan pada rutenya Siti Hajar Sofa Marwah, tapi justru mengalir di dekat anaknya yang masih kecil, yaitu Nabi Ismail. Mengalir air yang tidak pernah berhenti mengalir. Bahkan sampai hari ini semua jamaah haji umroh bisa menikmati. Kita pun bisa menikmati kalau dapat oleh-oleh dari teman kita yang di sekolah haji umroh ya.
yang dikenal dengan air Zam-Zam. Artinya apa? Tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Kalau Ibunda Hajar pakai logika, mana ada air di padang tandus, kering, tumbuhan saja sulit hidup, apalagi ada sumber air di situ. Tidak ada. Tapi beliau tidak pakai logika. Ya, beliau yakin logikanya bisa tertembus. Dapat air. Ini ilmu tauhid. Nah, berarti bagaimana kita aplikasikan di dunia ini? Udah ikhtiar saja. Menurut kita baik, lakukan. Nggak ada modal, apa yang bisa lakukan, lakukan. Jangan berpikir langsung berpikir besar, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau kita lagi bangkit dari keterpurukan, pandemi habis semua, bangkit pelan-pelan. Mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil dulu, terus digedenya gimana? Dengan konsisten, dengan istiqomah. Itu kuncinya. Gitu. Start easy, start small, mulai dari yang gampang, mulai dari yang kecil, lakukan lagi, nanti istiqomah itu yang akan bikin kita besar. Start easy, start small. Yang penting bisa dilakukan, lakukan konsistensi. Nah, dapat ini. Makanya melatih, optimalkan otak kanan kita. Saya tes deh, Bapak Ibu di sini, apakah otak kanan kirinya sudah berfungsi dengan baik? Jangan-jangan cuma otak kiri saja atau kanan. Kita tes ya. Saya akan tes dengan brain gym. Coba tangan kiri jempol, tangan kanan ibu kelingking. Oke, kita balik lagi, balik lagi, ya, balik lagi, ya, balik, ya. Bukan begini. Nah, coba lagi. Ini telunjuk tangan kiri, tangan kanan pistol. Dorong ke kiri, balik, balik. Yang ngejar pistolnya ya. Ya. Oke, sekarang baliknya 2, balik 2, balik 3, balik 3. Balik 4, balik 4, 5. Wah, dia gini-gini. Satu lagi. Tangan kiri diputar ke depan, tangan kanan putar ke belakang. Tangan kirinya berhenti dulu coba. Tangan kanan ke belakang. Bisa ya? Kanannya berhenti, kirinya ke depan. Bisa? Oke, sekarang bareng. Bukan begini Pak, berlawanan arah. Coba sekarang kanannya ke depan. Oke, diam, kirinya ke belakang. Kiri belakang gampang ya. Sekarang kanannya ke depan bareng. Ayo. Loh, kok begini? Ini Pak, berlawanan nih Pak. Nah, berlawanan ini. Ini muter berlawanan. Ya, nanti dilatih di rumah. Itu namanya brain gym, senam otak untuk mensinergikan otak kiri dan otak kanan. Yang bagus itu bukan dominan kanan atau dominan kiri. Yang bagus itu otak kiri dan kanan seimbang. Gitu. Nah, ini satu jawaban lagi. Bapak Ibu pernah nggak kalau lagi sholat baca doa Al-Fatihah, pikirannya kemana-mana? Ya. Sampai akhirnya di rakaat ketiga bingung. Ini rakaat akhir atau rakaat 3 sholat zuhur misalkan, nggak jamaah lagi. Ini salam, ini tahiyat apa saya bangkit lagi? Pernah ngalami kayak gitu? Nah. Jadi duduk, tahiyat enggak, bangun enggak karena bingung. Pernah ngalami? Nah. Gara-gara hanya melibatkan otak kiri, baca Al-Fatihah, baca doa, itu otak kiri yang bekerja. Otak kanan dibiarkan nganggur. Secara alami otak kita nggak mau berhenti bekerja. Tapi karena otak kanannya nggak diajak terlibat dalam sholat, dia membayangkan kemana-mana. Ingat tadi fungsi otak kanan salah satunya khayalan, imajinasi. Baca Al-Fatihah ini otaknya kemana-mana. Yang terjadi rakaat ketiga seringnya jadi problem di situ, macet nih otak. Kita bingung nih rakaat 3 atau rakaat 4. Nah, maka gimana? Libatkan otak kiri dan otak kanan. Baca Al-Fatihah, imajinasikan. Al-Fatihah itu tentang kebesaran Allah, tentang Allah semua kan. Nah, kita sambil imajinasikan. Paham maksud saya? Supaya tidak ada kesempatan otak kanan ngalamun atau ngelantur kemana-mana. Halnya seperti halnya di sini nih Bapak Ibu.
Bapak dengerin saya, otak kiri bekerja karena kata-kata yang keluar. Otak kanan nggak dilibatkan, udah kemana-mana itu. Nah ini ditanya tadi apa tuh materi dari Coach Erik tentang ini aja gitu. Yang benar yang ingat cuma ini. Baik, lanjut ya. Boleh sambil dinikmati silahkan. Ya, santai aja. Yang mau minum-minum, pisang-pisang silahkan. Sambil dinikmati. Baik. Yang pertama ini langkah Bapak Ibu. Bagaimana kita bangkit lagi dari keterpurukan, bangun lagi impian kita. Saya mau tanya impian Bapak Ibu. Dari sini deh Pak, Bapak punya impian apa dalam hidup Bapak? Yang paling ingin Bapak raih dalam hidup ini? Yang belum tercapai, impian apa? Oh Pak, bingung Pak? Bapak apa Pak? Apa Pak? Bebas hutang? Sip, boleh. Bapak apa? Punya impian apa? Pengen rezeki yang banyak dan halal. Banyak ini relatif ya Pak. Inginnya berapa Pak? Nominal berapa? Mencukupi saja cukup Pak? Hanya mencukupi, nggak mau miliaran gitu Pak? Oh belum, oke nggak apa-apa. Bapak ingin apa Pak? Ingin apa? Bebas utang, oke Pak. Membagikan keluarga? Sudah, oke. Membagikan keluarga, nggak ada duit nggak Pak? Yang penting bagian senang gitu, keluarga bagian. Duitnya harus ada, uang ada, bahagia gitu ya. Saya pikir cukup bahagia, nggak ada uang nggak apa-apa gitu. Ya. Uang butuh Pak ya, butuh uang. Gitu. Bapak ingin apa Pak dalam hidup ini? Income 100 juta. Masih income 100 juta, per bulan, per tahun, per hari, masya Allah luar biasa. Oh nggak jadi Pak, nggak jadi per hari. Ragu Pak, ragu. Pasif income. Oh jadi ragu ya, tadi udah per hari apa ya gitu. Jadi per bulan Pak ya. Pasif income 100 juta per bulan. Saat ini Bapak bekerja. Iya. Negeri swasta? Swasta. Udah pengen pensiun Pak ya. Duduk di rumah. Udah punya anak Pak? Cucu? Belum. Oke. Pokoknya pengen diem di rumah dapat pasif income 100 juta 1 bulan. Amin ya. Bapak ingin apa Pak? Pengusaha sukses, biar apa Pak? Kenapa ingin jadi pengusaha sukses? Kan ada alasannya. Biar apa? Pengusaha sukses, pengusaha pejuang. Pengusaha pejuang. Biar apa Pak? Sukses? Biar hidupnya berkah. Berkah, hidup yang berkah. Oke. Uangnya banyak Pak? Oh ya Pak ya. Baik. Mas, ingin apa? Menghajikan keluarga besar. Keluarga besar, mertua, orang tua, istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu. Oh, oke, ingin menghajikan keluarga besar. Baik Pak. Woi. Sekarang udah punya istri? Istrinya hadir di sini? Pantas berani. Saya yakin nggak berani kalau ada istri. Ada direkam ya Pak ya? Direkam? Oke, kita rekam. Nanti diupload ya. Bapak ini mantap. Impiannya adalah punya istri? Bukan. Ini juga direkam. Pak ingin apa Pak? Sukses Pak. Sukses. Sukses dan banyak uang. Banyak uang. Biar bisa sedekah. Dia bisa sedekah. Mas? Berkecukupan. Berkecukupan. Cukup aja gitu. Bahagia. Bahagia. Cukup dan bahagia. Oke. Nggak perlu uang banyak-banyak, yang penting cukup gitu. Iya. Oke. Karena dengan rasa cukup dan menerima, insya Allah itu akan mengalir. Mantap, masya Allah luar biasa. Mas Turmono. Ya pengen punya penghasilan yang banyak. Penghasilan banyak. Kira-kira berapa sih satu bulannya? Ya per bulan 1 juta lah. 100 juta sebulan. Oke. Kayaknya nggak yakin 100 juta gitu. Nggak yakin. Sepemikiran. Oke. Mudah-mudahan kabul. Amin. Amin. Mas ingin apa? Ingin seperti Coach Erik bisa berpenghasilan sampai dengan miliaran. Oh iya. Ingin seperti itu. Mantap luar biasa. Gitu. Wah istrinya terharu Mas. Sampai nangis begitu, masya Allah. Gitu, luar biasa. Dibawa ke sini dapat motivasi sampai nangis, masya Allah luar biasa. Mau dilihat dulu. Tapi nggak apa-apa. Pak ingin apa Pak? Selamat, banyak uang. Selamat, banyak uang, terus banyak teman. Iya, udah punya teman di sini Pak? Udah, udah tambah teman ya artinya di sini ya. Bapak tinggal di mana? Desa Benar. Desa Benar tuh mana?
Jenang Utara. Datang ke sini belajar Pak, dapat ilmu? Dapat ilmu. Usia berapa sekarang Pak? 62. Masya Allah, 62. Masih pengen sukses Pak? Mantap. Tapi semangat. Semangatnya masih semangat muda Pak ya. Luar biasa. Mas, bebas hutang. Punya hutang Mas? Oke, nggak apa-apa. Yakin sebentar lagi lunas semua. Ada impian yang lain selain bebas hutang? Hidup selama ini nggak tenang. Masih mikir hutang. Ya, ada kolektor, ada kadang nggak tenang gitu. Jadi, udah kena penyakit kalender? Saya doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat lunas hutangnya. Amin. Pak, yang bagaimana sukses di akhirat? Dunia berkah, di akhirat masuk surga. Hidup enak, di dunia berkah, mati masuk surga. Wah, enak banget Pak ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Gitu. Yang ibu-ibu saya yakin juga punya impian. Saya tanya bapak-bapak. Saya ambil kesimpulan dari ujung sini sampai ujung belakang tadi semua menyebutkan impiannya. Dan semua impian yang dikatakan bapak-bapak semua tadi itu konteksnya untuk diri sendiri semua. Betul? Betul. Sadar nggak sadar itu berpikir diri sendiri. Betul ya? Kecuali tadi Mas ingin menghajikan keluarga besar, masih mending lah mikir yang lain. Istri 4 kos kan menafkahi. Ya, istri 4 menafkahi orang lain. Semangat banget bahas istri 4. Itu direkam sama Mas Slamet. Nanti share ya Mas Slamet ya. Oh Mas Slamet iya? Oh, okay. Aduh repot ya. Cuma diem aja dia ya. Langsung dimatiin sama Mas Slamet. Bahaya ya. Baik. Sekali lagi, tadi impiannya hanya berpikir diri sendiri, betul? Ingin uang banyak, ingin berpikir sendiri. Belum berpikir, saya tadi nunggu-nunggu, pengen bangun pesantren, pengen bangun masjid, pengen bangun panti asuhan, saya pengennya dengar itu. Tapi ya, tak apa-apa. Diawali mimpi untuk diri sendiri, boleh. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang perlu saya kasih motivasi Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu punya impian, lebih luas lagi, tidak buat diri sendiri. Insya Allah itu jadi pendorong yang dahsyat luar biasa. Dan berani berucap itu sesuatu yang baik. Sudah berani mengucap, nanti berani nulis ya impiannya apa. Karena orang bermimpi saja takut. Mohon maaf, tadi ditanya 100 juta per hari, berpikir per bulan aja lah, per bulan aja masih ragu-ragu. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin gak sih Allah itu maha kaya? Yakin. Yakin gak Allah maha kaya? Yakin. Kenapa kalau yakin Allah maha kaya, minta saja gak berani, minta yang besar aja gak berani, nanggung, yang penting cukup, gitu ya. Kalau saya berani kan minta yang besar, karena Allah maha kaya. Yang kedua, Allah suka diminta sama hambanya, betul tidak? Kita ketika berdoa, Allah tuh suka, betul? Maka Allah tuh suka kepada hambanya yang suka meminta kepada Allah. Yang tidak Allah sukai adalah ketika kita meminta kepada selain minta sama Allah tuh Allah suka. Kenapa kita minta nanggung gitu? Makanya sekarang hidup begitu-begitu aja karena doanya kurang dahsyat, doanya mintanya nanggung. Ya Allah saya ingin umroh ya Allah. Bintang 3 yang nggak apa-apa ya Allah. Kalau nggak backpacker aja deh Allah nggak apa-apa. Kenapa mintanya sedikit? Kalau yakin minta yang besar ya Allah saya pengen umroh bulan depan eksklusif bintang 5 VIP gitu loh. Kadang-kadang gitu ya Allah, mudahkan hidup saya, kasih rezeki Allah. Yang penting cukup untuk makan anak-anak, nggak apa-apa ya Allah. Minta kok dikit gitu. Allah maha kaya tuh, betul? Betul. Ibu punya anak kecil, anaknya nangis minta jajan. Pertama nggak nangis, Bu minta jajan, nggak ada duit. Si anak mikir bagaimana caranya, dia ngatur strategi. Ibunya mau luluh, pakai nangis, Bu nangis, nggak dikasih, nggak ada duit. Anak tingkatkan lagi skillnya, nangis lebih keras. Bu, belum dikasih, tingkatkan lagi skillnya, actionnya lebih luar biasa, nangis guling-guling. Akhirnya ibunya luluh, nih dikasih. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana Rob kita, Allah yang menciptakan kita, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, ketika melihat kita minta merengek, sebesar apapun permintaan kita, insya Allah Allah beri. Yakin? Yakin?
Persoalannya kita kurang nangis di depan Allah, betul? Kita kurang semangat bangun tengah malam, berdoa, minta sama Allah. Seperti anak kecil tadi, bila perlu kita nangis luar biasa tengah malam. Siapa yang nangis? Tetangga sampai tanya, luar biasa tengah malam nangis sama Allah. Gitu. Insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah Allah tunjukkan jalan ketika kita minta sama Allah. 1 miliar kecil buat Allah, 3 miliar janganlah 3 miliar. Banyak insan di dunia ini, umat-umat di dunia ini punya penghasilan puluhan miliar, triliunan, bahkan banyak yang non muslim. Betul? Bagaimana kita yang muslim lebih yakin sama Allah? Insya Allah Allah pasti lebih Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Punya miliaran, berkah karena yakin itu semua dari Allah. Dengan cara yang benar, digunakan untuk sesuatu yang benar, fisabilillah. Itu hidup enak, bahagia, serius begitu. Ya, dunia dapat, akhirat dapat. Kadang-kadang orang salah tafsir. Kejar akhirat, dunia ngikuti, dia nggak pernah kerja, ibadah terus, tapi dunia nggak pernah dipikir. Apakah itu yang dimaksud kejar akhirat, dunia mengikuti? Tidak, ditunjukkan sama Ibu Dahajah tadi. Tauhidnya luar biasa, lillahnya luar biasa. Tapi ketika air habis, dia tidak tinggal diam. Beliau tetap ikhtiar. Ya kan? Betul Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kejar akhirat, dunia ngikuti, duduk diam di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya, ibu-ibu yang punya suami seperti itu marahin, omelin. Pak di rumah terus ngapain? Omelin. Tapi kalau di rumah terus ngomset seperti saya nggak apa-apa. Di rumah terus ngomset gitu, ya alhamdulillah gitu. Nah, tapi yang ngapa-ngapain jangan. Ya, harus ikhtiar. Ini kejar impian. Awalnya dari impian. Kenapa saya mulai dari impian? Biar Bapak Ibu punya mimpi yang tinggi dan kuat. Kuat itu bagaimana? Tadi mimpi udah tinggi. Coba nanti mimpinya diralat. Jangan hidup cukup Bapak, tapi hidup berkecukupan. Uang banyak, kalau uang banyak tuh sebutkan nominalnya. Pendapatan 10 miliar 1 bulan, 50 miliar sebulan, itu mudah buat Allah, betul tidak? Nah, setelah itu kuatkan dengan apa? Sebutkan alasannya biar mimpi kita kuat. Alasan kenapa kita menginginkan impian itu? Pasti ada alasan. Alasan yang kuat. Supaya apa? Nanti jadi dorongan yang luar biasa. Ya, poin yang pertama sebutkan impiannya. Impiannya yang spesifik, bisa dibayangkan. Jangan yang abstrak. Mimpi yang abstrak itu tadi, sukses itu abstrak, belum konkret. Orang haus dapat minum, sukses nggak? Sukses. Orang lapar ketemu makanan, sukses nggak? Sukses. Maka harus di lebih nyata lagi, lebih konkret lagi. Sebutkan sukses seperti apa. Punya uang berapa banyak? Punya rumah yang seberapa besar? Detail. Supaya itu nanti jadi proposal buat Allah. Yang kedua berkait impian tadi apa? Alasan. Sebutkan alasannya kenapa kita menginginkan itu. Yang ketiga poinnya biar mimpi kita lebih kuat, sebutkan targetnya. Kapan impian kita harus terrealisasi? Oke, saya ulang. 3 poin biar impian jadi kuat apa? Sebutkan impiannya. Yang kedua, alasannya apa? Yang ketiga, target. Kapan akan direalisasikan? Dan poin yang terpenting yang keempat, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya korbankan? Apa yang akan saya investasikan untuk merealisasikan impian itu? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya korbankan? Apa yang akan saya investasikan untuk merealisasikan impian itu? 4 poin. Bapak Ibu nanti di rumah temukan jawabannya, ya, temukan jawabannya, tulis dan jadikan itu doa. Ya Allah, saya ingin tahun depan saya jadi pengusaha sukses, beromset miliaran dan bisa mengantarkan keluarga saya berhaji semua. Kenapa saya ingin melakukan itu ya Allah? Karena saya ingin membahagiakan mereka yang sudah menunggu kesuksesan saya. Saya ingin membahagiakan mereka yang setiap hari mendoakan saya ya Allah. Saya ingin membahagiakan anak istri saya yang setiap hari nunggu saya pulang ya Allah ketika saya berikhtiar. Saatnya saya membahagiakan mereka ya Allah. Saya ingin balas budi untuk orang tua saya ya Allah. Mudahkan ya Allah. Tahun depan bulan Juli ya Allah, saya harus bisa berangkat.
haji bersama keluarga besar saya. Dan saya akan berjuang ya Allah. Saya akan berikhtiar maksimal. Saya akan kerahkan tenaga saya, pikiran saya. Mudahkan, bantu saya ya Allah, tunjukkan jalan. 4 poin jadi doa. Paham maksud saya? Itu 4 poin tadi jadi doa yang dahsyat. Allah akan dengar karena permintaannya kuat. Allah akan dengar karena kita punya alasan yang kuat. Ada alasan yang kuat. Selama ini kita belum pernah melihat anak kita bahagia. Selama ini kita belum pernah melihat pasangan kita bahagia. Boro-boro kita bicara balas budi sama orang tua yang selama ini sudah berkorban jatuh bangun untuk kita. Boro-boro kita mikir balas budi untuk orang tua. Boro-boro kita berikan hadiah buat ibu kita. Boro-boro kita berikan hadiah untuk ayah kita. Untuk kita sendiri masih luar biasa. Hari ini kita masih mikir angsuran. Ditanya kabar orang tua, kita nggak balas. Orang tua tidak berani minta apapun sama kita karena kita tahu kita juga lagi susah. Ini yang terjadi. Tapi insya Allah itu jadikan doa, itu jadikan alasan yang kuat. Kita punya impian jadi alasan yang kuat. Allah kabulkan. Karena kita punya alasan yang baik. Saatnya kita membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Bisa ini dipraktekkan? Insya Allah praktekkan. Bawa ke dalam sholat malam, doa di sepertiga malam. Di hari-hari yang baik, di waktu-waktu yang baik, tiap Jumat di antara asar maghrib, setelah sholat asar, baca doa itu, ulang terus. Doa yang diulang-ulang, doa yang kuat, doa yang punya alasan yang kuat, doa yang ada target, insya Allah kabul. Tidak sulit buat Allah. Bukan teori, saya sudah membuktikan. Apa yang dulu saya tidak berani berpikir jadi kenyataan ketika saya berani jadikan itu doa. Itu 4 poin tadi, perkara impian. Inilah bedanya orang yang punya impian yang kuat atau impian yang sekedar hayalan saja. Insya Allah semuanya punya impian yang kuat dan tidak lama lagi bisa terrealisasi. Amin ya Allah. Setelah impian kita bicara apa? Orang yang punya impian yang kuat, orang yang bisa menuliskan impiannya, orang yang bisa menyertakan alasannya dalam impiannya, orang yang bisa menyertakan target dalam impiannya dan berani membawa jadi doa. Selanjutnya dia akan terdorong, akan terangsang otaknya untuk berpikir yang namanya ide. Kalau udah punya impian, dia pasti berpikir untuk mengeluarkan ide-ide hebat. Allah sudah tuntun. Yang tadinya nggak kepikiran, jadi kepikiran. Ya, idenya muncul banyak. Mulai dari trik. Orang yang nggak berani bermimpi susah ngeluarin ide, Bapak Ibu. Ada banyak orang pengen bisnis, tapi nggak jalan-jalan, gara-gara dia nggak punya ide bisnisnya apa. Yang ada mungkin hanya pengen ikut-ikutan, tapi nggak berani akhirnya. Ide ini keluar dengan gampang kalau kita punya impian yang kuat tadi. Nanti praktekkan, Bapak Ibu praktekkan, kuatkan impiannya besok. Buka buku, tulis ide-ide yang keluar banyak sekali. Saya akan pandu Bapak Ibu nanti bisa dapetin ide banyak. Ya, saya akan kasih cara menemukan ide bisnis yang banyak. Pengen nggak jadi pebisnis? Amin. Jadi pebisnis pengen Bapak, pengen ya, masih pengen jadi pebisnis? Masih pengen pebisnis walaupun sekarang karyawan ya, tapi Bapak pengen punya bisnis. Oke. Ya, semua ingin bisnis ya. Saya akan kasih cara bagaimana Bapak Ibu menemukan ratusan ide bisnis dengan mudah. Yang penting impiannya tadi sudah dibangun dulu. Ya, ini kata kunci. 4 kata kunci menemukan ide bisnis. Yang pertama, kata kuncinya adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Contohnya apa? Kira-kira orang lain butuh makan? Butuh. Kita jualan makan. Makan perbanyak lagi. Makan. Bisa jualan makan yang matang, berarti rames, mendoan, nasi padang, mie ayam, itu makan. Kebutuhan orang lain. Bisa jualan bahan makan mentah, contoh beras, sayur, ya, kebutuhan pokok yang lain. Ya, idenya banyak kan, memenuhi kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain apa selain makan? Pakaian. Orang lain kebutuhannya pakaian. Orang lain butuh tempat tinggal, jual material, kebutuhan bahan bangunan, itu kebutuhan orang lain. Apalagi kebutuhan orang lain, cari di situ banyak sekali. Kata kunci yang kedua, mempermudah hidup orang lain.
Kira-kira apa? Mempermudah hidup orang lain, urusan orang lain. Laundry. Orang lain ada yang repot untuk cuci baju, kita buka usaha laundry, niatnya kita mempermudah urusan orang lain. Jasa cuci sepatu, jasa cuci helm. Tadi apa taksi ya? Ya, taksi boleh masuk, orang lain transportasi dipermudah dengan taksi, mempermudah hidup orang lain. Akan banyak ide-ide dari situ. Kata kunci yang ketiga, memecahkan masalah orang lain. Apa kira-kira? Saya jualan herbal dalam rangka memecahkan masalah orang lain. Orang lain punya masalah kesehatan, saya coba hadirkan solusinya untuk mereka. Ini dapat ide dari sini. Ya. Kata kunci yang keempat, memenuhi gaya hidup orang lain. Apa contohnya? Gaya hidup, jualan tas, mobil antara kebutuhan dan ada yang gaya hidup, betul. Aksesoris handphone, aksesoris kendaraan, itu gaya hidup. Hijab, ya hijab itu selain kebutuhan juga masuk lifestyle. Karena sekarang jadi lifestyle hijab. Ya, maka nggak kaget banyak orang yang walaupun belum sholat sudah berhijab, nggak apa-apa, biarkan lifestyle dulu, lama-lama mudah-mudahan dapat hidayah, kan gitu ya. Nah, gaya hidup orang lain juga apalagi? Contohnya coffee shop, betul. Gaya hidup orang lain sekarang trennya coffee shop. Ya, saya juga buka food court, kekinian, lifestyle. Selain saya jualan makanan, saya juga jualan suasana, gitu. Ya, ada banyak yang bisa kita dapatkan, dapat ratusan. Caranya, kalau Anda sudah tahu 4 kata kunci ini, ditulis ide-ide yang keluar. Coba besok praktekkan. Pertama dari kata kunci yang pertama, apa yang keluar dari kepala kita, tulis. Kalaupun idenya keluarnya terkesan konyol, jangan dianalisa dulu. Kebanyakan orang belum apa-apa udah dianalisa, makanya nggak jalan-jalan. Tulis dulu. Wah, jualan ini, tulis. Oh, jasa. Jadi bisa jualan, bisa jasa. Oh, jasa, tulis aja. Walaupun terkesan konyol, tulis aja. Kenapa menulis? Karena otak kita akan terangsang terus mengeluarkan ide-ide ketika kita menulis. Kenapa? Otak kiri, otak kanan bekerja. Nulis itu otak kiri. Tuh. Nah, otak kanan bekerja terus. Tulis nanti dapat banyak. Jangan diurut, jangan dianalisa. Analisanya nanti kalau sudah dapat banyak, Pak, baru dianalisa satu-satu. Mana yang cocok dengan passion kita, mana yang cocok dengan bakat kita, mana yang cocok dengan kesenangan atau interest kita, mana yang cocok dengan market kita, mana yang cocok dengan lingkungan kita. Begitu, Pak. Jadi jangan dianalisa. Analisanya nanti kalau udah dapat banyak. Gitu. Walaupun terkesan konyol, tulis saja. Terus mulai. Kalau udah dipilih nanti mulai. Mulai, ingat tadi kata kuncinya, mulai dari yang muda, mulai dari yang kecil, lakukan istiqomah. Ya. Paham ya? Gitu. Lakukan langsung. Belum punya modal besar, apa yang bisa dilakukan? Jalan dulu. Saya dulu mulai usaha nggak pakai modal. Saya punya hanya HP BlackBerry. BlackBerry harganya 300 sekian. Saya praktekkan, saya gunakan, saya optimalkan. Bagaimana saya jualan lewat BlackBerry? Hasil ternyata. Ya, ternyata di tahun ketiga tembus 1 miliar sebulan omsetnya. Modal BlackBerry, Bapak Ibu. Saya nggak punya modal. Saya fokus yang ada. Kebanyakan orang fokus yang belum ada. Jangan fokus pada masalah, fokus pada solusi. Ya, orang hebat, para pemenang di dunia ini karena selalu bisa melihat solusi di antara masalah. Jangan dibalik. Sementara orang-orang pecundang melihat masalah di setiap solusi. Jangan dibalik ya. Oke, kita orang hebat, kita orang yang dahsyat karena kita yakin kita hamba Allah yang selalu ditolong Allah, maka selalu fokus pada solusi. Lihatnya masalah, jadikan masalah menjadi tantangan, fokus pada solusi karena kita yakin Allah hadirkan masalah berbarengan dengan solusinya. Ya, ini paham ya 4 kata kunci ya? Praktekannya besok ya. Ditulis, jangan cuma diangan-angan. Kalau diangan-angan nggak jadi apapun, hilang. Tulis. Idenya apa? Tulis. Jangan dianalisa dulu, analisanya belakangan. Paham maksud saya? Oke, lanjut. Kalau sudah punya ide, baru ke skill. Pertama tadi impiannya kuat, dari impian akan merangsang ide. Idenya banyak akan mendorong kita melatih skill kita. Ikut seminar, ikut pelatihan, ikut training, ikut workshop.
Dalam rangka apa? Melatih skill, keterampilan kita, kemampuan kita dilatih agar kita menjadi mahir. Mahir bukan karena kita bakat Bapak Ibu, tapi karena kita melakukan terus-menerus konsisten, kita jadi mahir. Ya, skill dilatih. Cari ada workshop apa, pelatihan apa. Ini di Majenang alhamdulillah luar biasa ya. Mudah-mudahan ini cara seperti ini terus dijalankan. Ya, hadirkan pembicara yang lebih hebat lainnya. Hadirkan lagi pelatih-pelatih, mentor-mentor, coach-coach yang hebat. Ya, kita belajar sama-sama di sini. Dalam rangka apa? Melatih skill. Kita udah punya impian. Kenapa kita melatih skill? Dalam rangka merealisasikan ide kita. Supaya apa? Tadi merealisasikan impian. Saya ingin jadi pengusaha, saya jadi miliarder, punya uang miliaran, saya dermawan, saya ingin sedekah minimal 10 juta sebulan. Gitu. Ya. Nah, skill. Setelah skill, tinggal kita action. Nah, ini tahapannya apa? Impian dibangun, ide dicari, terus keluarkan ide. Yang ketiga, latih skill kita dan lakukan. Sekali lagi ingat, dalam action, start easy, start small. Lakukan yang termudah dulu, lakukan dari yang kecil, besarnya nanti dengan apa? Lupa. Apa? Target. Dibesarkan dengan masa lupa. Target. Apa Mas? Istiqomah, konsisten. Baru tadi udah lupa itu. Ya Pak, kan saya senang otaknya masih kebalik-balik. Ya. Baru otak kirinya apa, otak kanannya belum lupa kan. Oke. Gitu. Action. Ya, lakukan dari yang mudah, lakukan dari yang kecil. Istiqomahnya akan bikin jadi besar. Gitu. Dan jangan lupa komitmenkan diri kita untuk bisa berbagi, giving. Saya punya cerita Bapak Ibu. Saat saya mengawali bisnis membangun PT Citra Mulia Production dengan produk pertama saya, produk herbal, probiotik. Di tahun pertama, di tahun 2015, omsetnya itu puluhan botol dalam 1 bulan. Susah banget naik. Saat itu saya sudah tidak punya penghasilan lain kecuali itu. Saya ingin punya penghasilan, dream saya yang terkecil, saya punya penghasilan 3 juta sebulan, biar aman dapur. Kalau dream kecil saya tidak tercapai, saya sudah siapkan dream besar lagi. Jadi dream saya punya tahapan. Saya ingin 300 botol sebulan, itu nggak dapat. Turunin dikit 100 botol sebulan, nggak dapat. Dapatnya 50 botol sebulan, 60 botol. Oh, saya kemana-mana ngider, saya jualan di Facebook, jualan di BlackBerry, ngider. Ya, saya pernah sampai nyasar-nyasar karena pokoknya cari tempat yang bisa saya tawarkan produk saya. Omsetnya puluhan botol. Hampir di akhir tahun 2015 nyaris saya putus asa. Saya sudah mau tinggalkan produk saya. Saya mau cari peluang yang lain. Kelihatannya saya nggak bisa. Kelihatannya ini gagal. Udah hampir 1 tahun, hampir ganti tahun, omsetnya masih puluhan botol sebulan. Saya sudah mau cari-cari peluang yang lain. Saya masarin umroh. Saya ke usaha yang lain, tapi saya dalam hati kecil saya belum mau melepaskan ini karena ini produk bagus banget, tidak ada orang yang komplain, banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sayang kalau ditinggal. Ya udah, niat saya jualan, masih ada produk itu, saya niatnya berbagi jalan kesembuhan buat orang lain. Itu saya rubah niat. Yang kedua, saya komitmenkan setiap botol yang terjual produk saya itu saya alokasikan sebesar 5.000 saya sisihkan, saya masukin amplop. Kenapa 5.000 langsung saya sisihkan masukin amplop? Biasanya manusia komitmennya di awal, saya mau sedekah kalau nanti sudah dapat duit sekian. Pada prakteknya ketika duitnya udah datang, mau sedekah itu Eman. bahasa Banyumasnya eman-eman. Bahasa Majenangnya apa? Uwel. Pak, nanti kalau saya sudah punya omset 100 juta, saya mau kurban sapi. Gak usah sapi deh, kambing dari omset 100 juta. Kambing harganya berapa? Sekitar 3 juta. Begitu dapat omset 100 juta, ayo janjinya mau beli kambing. Aduh, ini atap masih pada bocor di rumah. Aduh, ini motor juga udah buluk, saatnya ganti motor gitu. Ini plafon rumah udah pada jamuran, kayaknya ditunda aja deh beli kambingnya. Ada yang seperti itu?
Ya di sana, di sini enggak. Beda. Loh, Anda malah ngaku gak beda. Ya, jadi sisihkan dulu, saya sisihkan. Laku 1 botol, saya sisihkan 5.000. Masuk amplop. Masuk amplop. Jangan mikir nanti banyaknya kapan, masuk amplop dulu. Laku, langsung pisahkan masuk amplop. Tahu tuh amplopnya rada tebel dikit. Dihitung, ada 300. Saya keluar. Biar Allah yang nuntun saya. Saya dapat ada lihat musola lagi dibangun, saya mampir. Pak, lagi dibangun musola? Iya Pak, rehab. Oke Pak, ini ada sedikit buat tambahan beli semen. Gampang nggak lagu itu? Gampang. Punya amplop. Coba nanti sepulang dari sini, ingat beli amplop. Amplop yang coklat itu, yang ada benangnya ya, buat nyimpan duit. Pak, uangnya masih dikit, ya udah amplop yang kecilin dikit lah ya. Amplop yang agak amplop surat itu, yang penting buat nyimpan duit. Terserah, Bapak Ibu komitmen kan mau dengan cara apapun. Kalau saya tadi kan saya laku per botol sisihkan 5.000. Bapak Ibu terserah mau bagaimana komitmennya, yang penting mau sisihkan. Atau mau yang lebih keren, setiap saya belanja harus pakai uang 50.000. Setiap dapat kembalian sisihkan. Wah, komitmen setiap belanja harus pakai uang 50.000, kembaliannya sisihkan. Ternyata belanja ke pasar cuma beli terasi. Berapa perak? 500 perak, kembalinya 49.500 karena sudah komitmen masuk amplop. Cepat kaya nanti insya Allah Bapak Ibu. Persoalannya berani enggak gitu ya. Gampang-gampang dulu, yang penting istiqomah. Sisihkan berapa, sisihkan berapa. Saya dulu gitu Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ini wasilah. Karena itu udah janji Allah. Siapa yang sedekah, hartanya tidak berkurang, malah ditambah. Siapa yang mengeluarkan harta fisabilillah, Allah lipat gandakan. Yang terjadi demikian. Setelah saya seperti itu saya lakukan, di tahun 2016 omset saya tembus di atas 100 botol. Omset saya tembus lagi 300 botol. Tahun 2017 ya, di tahun kedua omset saya sudah lebih dari 500 botol. Di tahun ketiga 2018 sudah tembus omsetnya 6.000 botol kali 180.000 rupiah, 1 miliar pertama saya dapatkan. Tahun depannya 2019 omset sudah 18.000 botol, sudah 3 miliar lebih dalam 1 bulan. Mulai dari nol. Kenapa? Tadi dream, ide, skill, action. Dreamnya ada 4 tahapan yang saya jadikan doa. Saya komitmenkan dengan apa? Giving, berbagi, Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu yang ada di sini, siapa yang setelah nanti acara ini selesai, Bapak Ibu pulang ke rumah, besok mulai niat untuk berbagi cung? Ya, alhamdulillah luar biasa, masya Allah. Acara ini coach. Habis acara ini, mantap, dahsyat, luar biasa, masya Allah. Soalnya nanti mau ada infak keliling gitu. Wih, mantap, tepuk tangan buat kita semua. Ada maksud dan tujuannya. Kita dihadirkan di dunia ini rugi banget kalau Allah lengkapi kita dengan otak, dengan mata, dengan telinga yang bisa mendengar, mata bisa melihat dan belajar, mulut berbicara yang baik-baik, kedua tangan, kedua kaki. Rugi kalau kita hanya berpikir diri kita sendiri. Saatnya Bapak Ibu kita berpikir untuk lebih luas lagi. Kita belajar sama hewan yang namanya lebah. Tahu lebah? Oke. Manusia itu punya otak dengan sel otak jumlahnya 1 triliun. Berapa? Sel otak manusia berapa? 1 triliun. Sementara lebah sel otaknya cuma 7.000. Berapa? Perbandingan yang sangat jauh, 7.000 dengan 1 triliun. Tapi coba kita lihat lebah dengan sel otak 7.000, dia ngapain? Dia bisa bikin sarang tuh. Ada apa dengan sarang lebah? Sarang lebah itu keren. Bentuknya heksagonal. Tahu heksagonal? Segi 6. Kenapa lebah bikin sarang kok segi 6? Bentuknya kenapa nggak lingkaran? Segitiga kayak kotak atau lope-lope biar keren. Lope-lope. Kenapa kok segi 6? Ternyata diteliti dengan segi 6 simetris, lebah bisa mengembangkan sarangnya makin besar tanpa merubah bentuk aslinya. Oh, kalau manusia lain tuh, punya rumah kecil mau digedein bongkar rumahnya. Ya lebah kan tambah besar. Dengan segi 6 ternyata diteliti oleh peneliti serangga itu mampu menampung madu lebih banyak.
mampu menampung madu lebih banyak dengan bentuk sempurna. Muncul pertanyaan kedua. Para peneliti serangga penasaran. Nah, madu yang disimpan lebah itu sebanyak itu buat apa sih gitu? Kira-kira buat apa Pak? Lebah ini kan cara terbang kemana-mana cari bunga, hisap nektar, jadi madu simpan di sarang. Kerjanya kan seperti terus setiap hari. Sarangnya udah gede, isi madunya udah banyak, tapi lebah nggak pernah berhenti menghasilkan madu. Terbang lagi cari bunga, menghasilkan madu, simpan lagi. Kira-kira madunya buat apa sih? Disimpan banyak-banyak? Persediaan makanan. Persediaan makanan lebih dari cukup Pak untuk persediaan makanan. Oh, udah berliter-liter madu, terus dia nyari nggak pernah berhenti. Buat apa? Ketobat. Nah, jawaban yang ditemukan hingga saat ini cuma satu. Satu-satunya jawaban yang ditemukan oleh para peneliti kenapa lebah simpan madu banyak-banyak. Tidak ada alasan yang lain kecuali lebah ingin berbagi dengan manusia. Karena kenyataannya yang paling banyak menikmati manfaat madu itu manusia. Bayangkan kalau nggak ada lebah, kalau Allah nggak ciptakan lebah, kita butuh madu, kita cari bunga sendiri, pisah-pisah sendiri, susah. Adanya lebah, kita bisa beli langsung 1 liter. Luar biasa. Apa yang bisa kita ambil pelajaran ini? Lebah saja yang sel otaknya cuma berapa tadi? Berapa tadi? 7.000 sel otak mampu menjadi makhluk yang bermanfaat buat manusia. Sementara kita, sel otak kita berapa? 1 triliun. Apa yang sudah kita lakukan agar kita bisa menjadi manusia yang manfaat buat sesama? Sudah atau belum? Masih kalah sama lebah? Begitu banyak orang yang mendapatkan manfaat dari lebah. Kehadiran lebah di dunia ini begitu luar biasa. Ada orang yang staminanya hilang, minum madu, stamina ngangkat. Ada orang yang sering sakit-sakitan, imunnya rendah, dia minum madu, imunnya naik. Banyak orang terselamatkan, sehat, bebas penyakit karena minum madu. Lebah 7.000 sel, dia jadi manfaat. Kita belum jadi manfaat 1 triliun. Bisa jadi. Inilah kenapa hari ini kita punya masalah, solusinya nggak ketemu-ketemu. Bisa jadi kenapa Allah beri masalah kepada kita. Kita belum ketemu solusi yang satu belum datang, masalah baru datang lagi. Kenapa Allah terus datangkan masalah, solusi saya belum ketemu, masalah baru datang lagi. Bisa jadi Bapak Ibu karena kita belum punya niat menjadi manusia yang manfaat buat sesama. Bisa jadi kenapa kita kok bisnis susah, ngomset sulit, boro-boro ngomset, pas-pasan modal saja sudah untung karena sering minus. Kenapa itu terjadi? Bisa jadi karena kita hanya berpikir diri sendiri, belum luas. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, alumni acara ini, acara yang luar biasa, Bapak Ibu harus mulai berpikir tidak hanya vertikal, tidak hanya lurus ke atas, tetapi juga luas ke segala arah. Punya niat yang lurus, punya niat yang luas. Lurus vertikal karena Allah, luas agar apa yang kita lakukan harus bernilai manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Siap tidak? Mau bisnis, cari ide, setelah ketemu idenya, poles idenya, bagaimana bisnis kita bisa bernilai manfaat, bisa menjadi solusi untuk masalah orang lain. Niat karena Allah, luaskan manfaatnya. Insya Allah omset nanti mengalir deras. Apapun itu, jual makanan, niatkan kita jualan makanan agar kita bisa membantu orang yang mungkin lagi kelaparan, orang yang mungkin lagi butuh makanan sehat halal. Kita sediakan makanan sehat halal murah. Jadi baik buat pembeli kita. Jangan cuma kita berpikir cuan, ngerti cuan? Hanya berpikir untuk berikan dulu yang terbaik buat konsumen kita agar itu bisa bernilai manfaat. Baru nanti kita dapat untung. Kalau sudah berpikir seperti itu, tertata, kuat niatnya, omset datang sendiri. Serius, omset datang sendiri. Hari ini saya di Manjenak, tetapi saya masih bisa omset. Kenapa? Udah jalan. Ada orang nyari MBO Pro, ada orang nyari skincare, karena saya juga jualan skincare. Ya. Kok bisa seperti itu? Itu Bapak Ibu yang penting tadi, pelajaran pertama, totalitas ikhtiar, totalitas
tawakal. Ingat-ingat itu Bapak Ibu. Penting nih, kelihatannya sepele, penting dan rasakan ketika Bapak Ibu praktekkan ini. Enak nanti hidup, nggak ada beban. Totalitas ikhtiar, totalitas. Orang tuh sering terbebani karena mikirnya hasil loh Ibu. Mikirnya hasil, omset saja, belum melakukan apa-apa, udah mikirnya omset. Gitu. Apa sih yang udah kita lakukan? Kita pengennya gede, tapi kita ikhtiarnya masih setengah-setengah. Bangun pagi aja masih kesiangan. Udah mikirnya hasil besar. Belum dikasih hasil besar, frustasi, putus asa, pesimis. Padahal bangun pagi aja susah, subuh aja masih telat. Itu saya ngomongin saya. Saya yang ngomongin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini, muka-mukanya ini ahli surga semua. Subuh nggak pernah kesiangan ya. Rajin sholat malam. Nggak punya dosa semua ya. Jadi soleh-soleh semua ya. Mukanya bersinar kena air wudhu terus. Apa kena minyak? Bersinar insya Allah. Glowing. Tukang mendoan glowing. Minyak mahal tetap glowing. Oh di udah Gus ya. Masya Allah. Tadi saya dapat info Pak. Bagaimana kabar tukang mendoan yang selama pandemi? Mendoannya masih Pak, cuma ukurannya mengecil katanya. Orangnya membesar. Masya Allah, mendoannya enak sekali. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Siap luruskan niat, luaskan niat. Siap ya. Karena manusia dihadirkan di dunia ini pasti Allah punya alasan. Belajar dari lebah. Tentang lebah dari surat Al-Quran surat An-Nahl 69 nanti buka ya. Di dalam perut lebah ada sesuatu yang manfaat buat manusia. An-Nahl 69. Itu kita belajar dari situ. Bapak Ibu, saya ingin dengar kabar nanti setelah acara ini. 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun ke depan. Ada yang sudah menemukan hidup baru, bebas hutang, usahanya maju, punya cabang di mana-mana. Impian yang tadi sebutkan direalisasikan sudah. Ada yang ingin menghajikan keluarganya, berhasil, kasih kabar ke saya Mas. Ada yang ingin punya penghasilan pasif income berapa tadi Pak? 100 juta 1 bulan direalisasikan. Ini yang teman-teman yang lain mengaminkan. Bahkan tadi ada sahabat kita yang punya istri 4 direalisasikan. Luar biasa. Kalau sudah berhasil, sedekahnya juga harus lebih banyak. Coba punya target ingin sedekah berapa juta 1 bulan. Saya ke tim sewa saya selalu menargetkan berapa sedekahnya minimal. Harus bisa yang awal-awal yang pemula 1 juta sebulan minimal. Sedekah 1 juta sebulan minimal. Omset nanti ikut. Kalau yang sudah bisa mencapai 1 juta, tingkatkan 5 juta sebulan sedekah. Saya ke tim saya begitu, 5 juta sebulan, 10 juta sebulan sedekah. Ya. Siapa yang memampukan? Allah. Ingat tadi, we are nothing, Allah is everything. Allah segalanya, kita bukan siapa-siapa. Tanamkan terus dalam pikiran kita libatkan Allah. Karena Allah yang maha berkehendak. Bagaimana di era pandemi Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bisa dikatakan pandemi berakhir. Bisa dikatakan COVID sudah berakhir. Ya, kecuali ada yang mendramatisir. Kita insya Allah sudah anggap COVID tidak ada. Sekarang waktunya kita bangkit lagi, hidup baru lagi. Tapi ingat, hidup baru dengan niat yang baru. Kalau selama ini kita hanya berpikir kita berubah. Harus berpikir bagaimana ini luas. Kalau berpikir cuma buat kita tambah enteng, Bapak Ibu. Tanya Ibu, uang 100.000 buat hidup sehari cukup? Tanya Ibu, cukup? Cukup Bu, 100.000, betul. Apalagi anak cuma 2. Istri saya sehari jatahnya 100 buat dapur, lebih. Dia bisa nabung karena kebetulan saya makan enak saya itu nggak mahal. Lalapan tanya istri saya. Saya itu senang buat lalapan. Digorengin tempe, tahu, sambel, lalapan daun-daunan mentah, udah cukup. Nah senang kan istri saya? Irit belanjaan gitu. Enteng, masak cuma direbus gitu. Emang gitu saya. Gitu. Ya. Jadi jangan
Wah, 3 juta sebulan itu sangat cukup. Tapi kenapa banyak orang punya penghasilan 3 juta bahkan 5 juta masih kurang? Gaya hidup yang bikin berat, betul? Nah itu, gaya hidup yang bikin berat. Tetangganya beli ini, kepengen beli ini. Tetangganya nurunin kulkas baru, kita padahal kulkas belum lama, baru 1 tahun. Ibu udah minta ke bapak, itu tetangga sebelah kulkasnya baru, 2 pintu, jendelanya 2 gitu. Kapan Pak kita punya yang kayak gitu gitu? Si bapak, aduh angsuran kemarin teflon, kompor juga belum lunas gitu. Gitu. Ya, apa sih bapak-bapak banyak yang kurus, itu gemuk juga ada. Ya Pak. Gitu. Ya wajar seperti itu Bapak Ibu, makan. Coba kita sekarang berpikir prioritas. Penuhi kebutuhan hidup itu nggak mahal. Yang mahal itu gaya hidup. Nah, bagaimana kalau kita ingin bergaya tanpa tekanan? Miliki passive income seperti Bapak tadi. Passive income. Sulit tidak? Next, lain waktu. Kalau ada waktu kita bisa ketemu, saya boleh sharing bagaimana kita bisa membangun passive income dengan modal HP. Waktunya nggak cukup Pak, sekarang. Ya nanti lain waktu insya Allah. Bagaimana kita bisa membangun passive income supaya apa? Kita dari passive income membiayai gaya hidup. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergaya tanpa tekanan, punyai passive income segede gajah, gaya hidupnya segede kerbau. Pasti kita bergaya tanpa tekanan. Tapi kebanyakan orang yang terjadi, Pak gayanya segede gajah, passive income-nya segede, nggak punya passive income, sudah bergaya duluan. Iya, gitu. Boro-boro passive income, pengen punya mobil, alasannya kalau dengan mobil nanti saya kemana-mana gampang, saya menawarkan dagangan saya lebih dipercaya. Itu alasan. Tuh, tujuannya bergaya, akhirnya ke dealer. Mumpung ada program DP 10 juta, bawa mobil baru, tinggal KTP saja. Berburu-buru ke dealer, langsung 10 juta bawa mobil baru. DP dibayar sekali, angsuran dibayar berkali-kali. DP yang rendah, angsurannya besar. Orang ini kan gampang dibodohi, betul? Iya. DP 10 juta, bawa mobil baru, langsung. Gak mikir, DP cuma dibayar sekali, angsuran dibayar puluhan kali. DP rendah, angsuran besar. Kau milih yang besar dibayar berkali-kali, bunganya banyak. Makin panjang tenornya, makin besar bunganya. Udah bodoh, dosa lagi. Tapi kok ya laris, betul? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin. Kalau yang masih ada, segera kembali ke jalan yang benar. Jauhi riba. Ayo takbirin semangat. Takbir. Orang yang masih berpikir kalau saya tidak kredit, saya tidak punya. Tanyakan lagi hati Anda semua. Tauhid kita sampai mana? Saya kalau nggak KPR, saya nggak bisa beli rumah Pak. Kalau saya nggak kredit motor, bagaimana saya bisa beli motor Pak? Tauhidnya kemana? Konteksnya bukan cuma dunia, akhirat ini. Sama saja kita meragukan kuasa Allah. Manusia itu nggak punya kuasa, Allah punya kuasa, Allah maha kaya. Padahal Allah siapkan rezeki besar untuk kita, yang mengecilkan siapa? Kita. Allah siapkan rumah besar, mewah, cash buat kita, tapi kita dalam otak kita mikirnya, kalau saya nggak KPR, saya nggak bisa beli rumah. Kalau saya nggak kredit, nggak bakal saya punya rumah. Padahal Allah sudah siapkan rumah besar, 3 lantai. Punya carport yang bisa muat 5 mobil. Ada rooftopnya, bisa buat ngopi-ngopi. Tapi karena kita pikirnya kalau nggak kredit nggak punya benar, betul? Kembali ke jalan yang benar. Habis ini istighfar ya. Jangan pernah berpikir begitu. Ya, saya ngomong agak keras seperti ini biar cepat sadar. Karena kadang-kadang sudah diomongin, besok ulangin lagi. Ke pasar dapat brosur, ada motor baru tanpa DP, kepengin lah. Hilangkan pikiran itu Bapak Ibu. Ingat Allah Maha Kaya. Mulai sekarang detik ini, tanggal berapa sekarang tadi? 2.
Yuk kita berikrar tanggal 29 Mei 2022 semua yang diisi di sini bebas riba, stop hutang. Sepakat? Yuk takbir. Allah saksikan, malaikat saksikan, Bapak Ibu semua yang di sini sudah berkomitmen bikin perjanjian tidak akan nambah hutang lagi, apalagi hutang riba. Udah tergantung sama Allah. Insya Allah mudahkan kalau yang masih punya hutang, masih punya riba, Allah selesaikan secepatnya karena kita udah niat. Gampang buat Allah. Laut tenang, tiba-tiba berubah jadi ombak tsunami. Gampang nggak buat Allah? Gampang banget. Ini udara tenang, tiba-tiba jadi puting beliung. Mudah buat Allah? Mudah. Kalau kita punya hutang berapapun, Mas, jangan khawatir hutang Anda berapapun, mudah buat Allah lunasi. Selama kita yakin, selama kita ingin lunas, kita bebas riba karena yuk sama-sama luruskan pikir kita. Tidak ada yang sulit, biarin aja Mas, ini udah selesai materinya. Ya, waktunya saya juga hampir habis. Sekarang bareng-bareng kita komitmen aja buat itu. Ya, komitmen kan. Jangan hanya berpikir diri sendiri. Mulai sekarang planning kan apa yang mau kita lakukan setelah ini. Harapan saya Bapak Ibu hadir ke sini tidak hanya dapat semangat di sini. Kebanyakan ikut seminar semangat di dalam ruangan, keluar ruangan pudar lagi. Ya alhamdulillah di sini datang berpasang-pasangan, jadi nanti saling menyemangati Bapak Ibu. Di rumah nanti kaji lagi, diolah lagi, belajar bareng lagi. Yang di sini bawa istri, bawa bapak, belajar lagi dengan istrinya. Ya, yang hari ini belum bawa istri nanti sampai rumah transfer ilmu ya. Apa yang sehari ini didapatkan disaringkan dengan istri. Yang belum punya istri mudah-mudahan cepat dapat istri. Tapi ini nggak ada nih, semua punya istri ya. Ya, nggak ada. Serakah banget Pak. Belum punya passive income sudah mikir istri nambah. Passive income-nya gedein Bapak. Sekarang tidak sulit. Saya hobi motor Pak. Mohon maaf, saya di rumah ada koleksi motor, ada motor sport, ada motor custom, ada Vespa, ada Matic. Kenapa saya hobi motor? Ya buat hiburan. Tapi saya semua dari passive income. Saya mau main-main bergaya harus dari passive income. Berapa tahun, 2 tahun yang lalu saya ikut program investasi. Saya alokasikan dana investasi ke pemerintah, investasi syariah. Ya, saya ikut 2 tahun. Dapat untung. Kemarin Desember sudah kontrak habis, dapat untung 60 juta. Saya beli Vespa harga 50 juta, masih sisa 10 juta. Hasil dari passive income. Saya punya passive income yang lain, saya punya bisnis yang autopilot juga saya besarkan. Ya, penghasilannya lumayan, saya bisa buat senang-senang, piknik sama anak istri, nggak ada tekanan. Ya, mau beli apa-apa nggak ada tekanan, hasil dari passive income. Yang aktif income, dihati-hati, uang aktif income yang dapatnya juga berkeringat, dapatnya pakai tenaga. Ya, dipakai yang penting-penting. Tapi kalau passive income buat senang-senang nggak apa-apa. Kita juga perlu senang-senang, betul tidak? Kalau kita senang-senang piknik, bahasa sekarang apa tuh? Healing. Ya, healing boleh biar otak fresh lagi, tetap ide baru lagi nggak apa-apa. Niatnya baik, ya, niatnya baik, nyenengin keluarga, healing, piknik nggak apa-apa. Tapi jangan memberatkan. Makanya miliki passive. Bapak Ibu, alhamdulillah ini yang menyenangkan tuh seperti ini kita bisa belajar dan kita niatkan belajar karena Allah. Jangan sampai lepas dari jalur Allah. Apapun yang kita miliki pun nanti akan dihisab. Kita kadang-kadang sebagai manusia pingin banyak. Kadang-kadang kita lupa. Kita punya banyak juga hisabnya lebih lama. Maka agar kita nanti dapat pertolongan saat hari hisab, kita punya harta lebih, fisabilillah. Itu pengusaha muslim yang sejati. Saya yakin semua ini jadi pengusaha muslim yang sejati. Pengusaha sukses, kaya raya, dermawan, peka terhadap permasalahan orang lain. Itu pesan dari saya. Mungkin saya di sini umur tidak sesenior Bapak Ibu lah ya. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu mau mendengarkan omongan junior saya yang masih lemah, dan mudah-mudahan mau dipraktekkan. Niat saya pun berbagi ilmu akan jadi amal jariah buat saya. Saya juga masih banyak dosa. Ya dengan ini saya niatkan saya amal jariah. Saya dari rumah tadi, saya doa keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Niat saya ya Allah, saya sampai Majenang ingin ini bernilai fisabilillah. Saya sampai sini sharing ilmu, mudah-mudahan dipraktekkan
Jadi amal jariah buat saya. Maka Bapak Ibu jangan lupa sisipkan nama saya dalam doa Bapak Ibu, berkenan? Ya. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya. Saya ingin juga anak-anak soleh seperti anak-anak Bapak Ibu. Saya ingin punya anak-anak yang juga nanti jadi pejuang agama. Saya juga ingin punya anak yang nanti jadi pendakwah-pendakwah. Seperti anak-anak Bapak Ibu juga, insya Allah semua jadi soleh-soleha, jadi pejuang agama, pejuang umat. Hari ini Islam selalu dilemahkan, betul tidak? Ya, kenyataannya akhir zaman beberapa pihak yang punya kepentingan terus menyerang Islam dengan berbagai cara, dibentur-benturkan, diadu domba kita lewat sosmed begitu luar biasa, para baser-baser ya, berita dipelintir, digoreng agar kita sesama muslim pecah. Saatnya kita membangun ukhuwah. Kita yang sadar, kita jangan ikut-ikutan mengadu domba, jangan ikut-ikutan jadi dombanya juga, tapi kita harus ambil bagian untuk menyatukan umat. Salah satunya cara seperti ini. Ya, ini kita menyatukan umat, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ayo bersinergi, bahasanya diganti, jangan berlomba sekarang, bersinergi, berlomba-lomba dengan non muslim saja, balapan dengan non muslim, tapi dengan sesama muslim bersinergi. Ya, saatnya kita berdampingan. Siap Bapak Ibu? Saya kegiatan sosial, proyek sosial. Ya, saya baru bikin proyek sosial, bukan saya ria, tapi mudah-mudahan jadi motivasi. Saya bikin rumah ceria, yayasan rumah ceria. Isinya rumah singgah untuk ya, duafa yang ingin berobat ke rumah sakit, gak punya biaya nginep, saya tampung. 5 kamar, 1 kamar, 2 bed, ada 10 duafa kita tampung. Hari ini full, lebaran full. Saya nggak terima bayaran, terima doa. Omset yang besar itu doa, itu full. Ya, dari situ ada kegiatan pengobatan gratis, donor darah, sunat gratis. Alhamdulillah kemarin sunat ada 20 peserta yang 2 non muslim. Non muslim aja mau sunat, gitu. Ikut sunat gratis. Saya terima. Kenapa non muslim diterima Pak? Doa saya mudah-mudahan non muslim ikut sunat gratis pulang dapat hidayah masuk Islam.